Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Intan Sari, teman saya Nida Rahma dan Sela Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam dan Negara dalam rangka memenuhi tugas kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Akhyar Rasyidi MPDI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Islam dan negara. Di sini mencakup definisi Islam dan definisi negara. Pertama kita bahas definisi Islam. Secara bahasa, Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, Islam mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia. Nah, kata Islam dekat artinya dengan kata agama yang berarti menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Secara antropologi, perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Kemudian definisi negara. Secara bahasa, negara merupakan terjemahan dari kata asing. Kata state, stat, dan etat diambil dari kata bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan secara istilah, negara adalah institut yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaannya atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu hubungan Islam dan negara. Secara garis besar, para sosiolog, teoritisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi 3 paradigma. Pertama, paradigma integralistik, yaitu paradigma ini menerangkan bahwa agama dan negara menyatu atau berintegrasi. Jadi agama dan negara tidak dipisahkan secara sendiri-sendiri, jadi dia dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah paradigma simbiotik. Dalam paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Jadi agama dan negara itu bukanlah satu kesatuan, tetapi berhubungan dengan saling menguntungkan dan timbal balik, simbiotik atau simbiosis. Kemudian ketiga, paradigma sekularistik, yaitu memisahkan antara agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Jadi agama itu tidak bisa disangkut pautkan dengan negara, dan negara tidak bisa disangkut pautkan atas agama. Jadi ini sangat bertentangan dengan tadi paradigma yang pertama, yaitu paradigma integralistik. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya untuk pembahasan ketiga, yaitu sejarah hubungan Islam dan negara. Terima kasih Intan Sari. Nah, selanjutnya sejarah hubungan Islam dan negara pada Orde Lama dan Orde Baru.
Sejak 1950 sampai 1959, dekade yang dikenal sebagai periode demokrasi konstitusional, Indonesia beroperasi di bawah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah mengalami beberapa perubahan konstitusi, UUD 1950 masih dianggap sementara. Karena itu, dan dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Konstitusi adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen. Dalam penyusunan tentang dasar negara, banyak terjadi perdebatan panas yang dilakukan oleh kelompok yang mengharapkan berdirinya negara Islam dan kelompok nasionalis. Dalam perdebatan tentang ideologis negara, terdapat 3 aliran ideologis yang tampil menonjol, adalah Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Tetapi, mengingat perdebatan tentang dasar ideologi negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan paling sengit berlangsung antara para pendukung aliran ideologi Islam dan Pancasila. Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada dasarnya menyatakan kembali aspirasi ideologi politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra-kemerdekaan. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen berikut. Pertama, watak holistik Islam. Kedua, keunggulan Islam atau semua ideologi dunia lain. Ketiga, kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Dipimpin oleh Muhammad Nasir, Kusman Singodimijo, Zainal Abidin, Isa Ansyari, Kai Haji Masyukur, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan. Namun, kelompok pendukung Pancasila tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan perlawanan dengan jalur penalaran dan logika. Tokoh-tokoh seperti Roslan Abdul Ghani, seorang muslim dengan orientasi ideologis politis nasionalis, menolak pandangan bahwa Pancasila merupakan konsep yang netral, apalagi ideologi sekuler. Dalam Pancasila, sebagai ideologi negara, mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-kelompok agama lain di Kepulauan Nusantara. Bagaimanapun hal itu mengandung citra diskriminasi secara konstitusional. Kalangan lain menolak Islam sebagai dasar negara dengan alasan bahwa mereka khawatir kalau-kalau hukum-hukum Islam akan diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Karena alasan-alasan tersebutlah, ketika menanggapi pernyataan Muhammad Nasir mengenai posisi Islam dan Pancasila, Arnold menyatakan, dari ideologi Pancasila ke negara Indonesia berdasarkan agama Islam bagi umat Kristen adalah ibarat melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia yang forwarding ke ruang kosong vakum tak berhawa. Setelah tadi kita membahas pada Orde Lama, kita lanjutkan kepada Orde Baru. Gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sekaligus sebagai embrio munculnya kepemimpinan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Karena dalam kondisi sosial politik yang sangat kacau ketika itu memaksa Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah yang kemudian terkenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Turunnya Soekarno dari tahta kepresidenannya dan naiknya Soeharto sebagai penggantinya, maka sejak saat itu seperti memberikan angin segar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia. Banyak pemimpin politik Islam meletakkan harapan besarnya pada masa Orde Baru, terutama pada kalangan Masyumi yang selama masa Orde Lama selalu tersudutkan. Namun pada kenyataannya mereka salah. Pada masa Orde Baru tidak ada niatan untuk membangun politik Islam. Kembali,
namun malah sebaliknya, yaitu melemahkan segala macam ideologi yang berusaha menentang ideologi Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, kelompok militer dengan tegas dan sangat meyakinkan bahwa mereka akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan oleh PKI, Darul Islam, dan Masyumi. Karena sadar bahwa tidak mungkin pemerintahan Orde Baru akan merehabilitasi Masyumi, maka para mantan pemimpin Masyumi pun mulai melakukan strategi baru, yaitu dengan cara membuat suatu partai baru yang diharapkan dapat melanjutkan semangat partai Masyumi. Inklusivisme pemikiran Islam tidak menghendaki kekuatan politik Islam eksklusif, tapi menjadi gerakan kebudayaan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, sehingga politik Islam dituntut untuk mencari format baru yang lebih rasionalis digunakan masa modern saat ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Nida Rahmah mengenai hubungan Islam dan demokrasi Indonesia. Terus di sini yang keempat ada hubungan Islam dan demokrasi Indonesia. Di sini ada pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi, asal kata demokrasinya adalah demos, sebuah kosakata Yunani berarti masyarakat, dan kratio dan krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintah. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintah oleh rakyat atau rule by the people. Di sini demokrasi tumbuh begitu pesat sehingga sampai masa Renaissance. Istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Lanjut dari Sadek J. Sulaiman mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apapun bentuk diskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam demokrasi ada 7 prinsip, yaitu yang pertama, kebebasan berbicara, pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Yang keempat, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peranan penting. Yang kelima, demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Yang ketujuh, dalam demokrasi, semua hubungan atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Hubungan Islam dan demokrasi Indonesia. Berdasarkan riset Saiful Mujani, ditemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, ternyata masyarakat Islam Indonesia cukup menarik dengan penerapan demokrasinya. Jika kita membaca buku ini, istilah demokrasi dipahami melalui 2 cara, yaitu sebagai sebuah konsep budaya politik dan sebagai partisipasi politik. Lanjut lagi, buku yang ditulis oleh saudara Saiful Mujani ini mencoba membuktikan apakah Islam mempunyai negatif dengan demokrasi. Ada 11 hipotesis yang akan dibuktikan dalam buku ini. Tidak satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan sikap saling percaya pada orang lain pada umumnya. Tidak ada satupun unsur Islam kecuali Islamisme yang memiliki korelasi negatif dan signifikasi dengan faktor kepercayaan terhadap non-muslim. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan jaringan keterlibatan dengan dalam perkumpulan sekuler. Yang kedua, tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikasi dengan sikap
toleransi terhadap kelompok yang paling tidak disukai. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan unsur keterlibatan politik. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan lemahnya tingkat kepercayaan pada institusi politik. Dan tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikasi dengan dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Yang ke-10 di sini ada tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap dukungan terhadap negara-negara Indonesia. Yang ke-9, tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan partisipan politik, terlepas dari apapun objek partisipasinya. Yang terakhir yaitu yang ke-11, tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan satu unsur demokrasi. Terus, dari penelitian di atas yang 11 tadi itu, Saiful Mujadi menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan satu unsur demokrasi. Keseluruhan proposisi bahwa Islam memiliki korelasi negatif dengan demokrasi jika mengacu pada hasil survei kaum muslim Indonesia terbantahkan. Berdasarkan data ini, maka pendapat mereka yang menyatakan bahwa Islam mempunyai korelasi negatif dengan demokrasi dengan mengacu pada pandangan kaum muslim Indonesia terbantah atau secara otomatis gugur. Baik, selesailah presentasi kami pada hari ini, yaitu kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.